Ya, ini ibu guru kita ya yang cantik-cantik nih. Ibu guru kita yang cantik-cantik nih. Ayo Mbak Yuli, ini ibu guru kita yang cantik-cantik nih. Ayo Mbak. Balik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sama saya. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf nih, udah jarang ngevlog, banyak kerjaan. Nah, ya, sebelumnya saya mohon like and subscribe-nya ya, agar channel ini dapat berkembang. Dan saya doakan yang like and subscribe dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan dunia akhirat, amin. Ya, kembali lagi sama aktivitas saya ya. Ini nge-record sambil pulang kerja sambil nge-record, mohon maaf. Ya, kegiatan kita ya emang begini aja, belum ada sempat waktu sanmori ya, sanmorinya gini doang, sambil pulang kerja gitu. Terus juga sambil nge-review dikit-dikit nih hasil kamera Kogan ya, yang katanya sih lumayan bagus. Cuman ntar kalian bisa lihat sendiri hasilnya ya, kalian yang dapat nilai bagus apa ininya kurangnya. Mohon maaf ya apabila ada salah kata-kata ya, maklum ini saya masih baru belajar ngevlog juga. Aduh, kebiasaan. Mohon maaf, ini lupa lagi nyantelin ininya, helmnya. Teman-teman kalau misal pakai helm jangan lupa dikancing ya, soalnya bahaya kalau misalnya nggak dikancing. Kejadian soalnya teman saya dulu ya, almarhum ya, sampai lepas helmnya ya, dan meninggal gara-gara ya gitu, jatuh helm nggak dikancing, helm jatuh dari motor sampai ya lepas helmnya sampai meninggal. Ya, semoga almarhum ya ditempatkan di sisinya dan amalnya diterima sama yang maha kuasa ya, dosa-dosa juga diampunin, amin. Ya, ini kita juga seperti biasa lewat Sodong. Teman-teman pasti ada yang tahu ya di area sini ya. Ya, kalau misalnya nggak ada tahu ya salam kenal. Mohon maaf kalau misalnya nggak ada yang tahu. Ya, searching aja Sodong, Jakarta Timur. Kalau misalnya ada yang daerah sini ya salam kenal dari saya ya. Oh, kayaknya ini juga cuacanya ya kemarin ya, walaupun sempat hujan di Bekasi 2 hari saja ya, walaupun sempat hujan, tapi sekarang kembali cerah lagi nih, alhamdulillah. Ini juga kayaknya bakal macet. Oh, ini platnya plat B Bekasi. Ini kita lewat ya, terserah mau lewat BKT mau enggak, tapi kayaknya BKT bakalan macet dah. Ini lewat di Gusti Ngurah Rai aja ya yang macetnya agak sedikit sih, soalnya jam-jam pulang kerja ini mepet karena besok kan weekend ya. Teman-teman kalau misalnya ada rencana weekend, mau rencana kemana nih? Kalau saya kurang tahu dah besok, soalnya sih ada kerjaan juga di tempat kerja. Tahu datang tahu enggak, besok juga ada acara juga sih di rumah. Ya, kalau besok teman-teman ada yang kerja, ada yang masih masuk, saya doakan selamat pulang kerja, pulang pergi ya, pulang pergi kerja. Dan saya doakan dilancarkan urusan pekerjaannya, amin. Belok kanan, aduh, dalam ya, geter. Ternyata rame, rame banget ya. Kita nge-record jam berapa ini, kurang kurang tahu, saya nggak ngeliat jam.
padat banget sekarang di sini. Macet loh. Biasanya yang nggak pernah macet di sini. Tumben padat banget sini. Rame dengan kendaraan bermotor ini ya. Ya maklum lah di Indonesia kebalikan sama luar negeri. Kalau luar negeri banyakan mobil ya daripada motor, karena ya yang saya dengar sih mobil sama motor justru di luar negeri murahan mobil sih daripada motor. Yang saya dengar ya, saya juga kurang paham. Tapi emang yang saya lihat-lihat juga emang di luar negeri itu lebih banyak mobil daripada motor. Terus juga kabarnya sih ya karena ya yang itu karena lebih banyak mobil dan motor, karena pertama harga motor mahal di luar negeri, terus kedua bengkel motor itu jarang di luar negeri, paling banyak bengkel mobil. Kalau kita kebalikannya ya, malah motor di negara kita ini kebalikannya, malah motor yang paling murah di sini, mobil yang mahal. Padahal bengkelnya sih sama juga sih gitu. Cuman ya itu kan, tapi kan bedanya kalau di luar negeri jarang ada yang motor bebek sama skuter begini nih, paling banyak motor-motor sport semua. Ya makanya dibilang mahalan motor kalau di luar negeri daripada motor, karena ya itu kebanyakan motor sport semua. Sama di sini juga kebanyakan motor sport semua, jadinya ya begitulah. Tapi kan kalau di sini kan masih ada ya itu kelas menengah ke bawah, namanya motor skuter sama bebek. Ini kita belok sini, di situ jalan Gusti Ngurah Rai. Nah kan Gusti Ngurah Rai lumayan rame ya, karena memang udah jam pulang kantor kali, bertepatan jam pulang kantor, jadi rame banget ini. Kalau misalnya masih jam 3 jam 4 ini itu sepi banget. Tahu pulang kantor sekarang jam berapa ya? Biasanya jam 3, dulu mah udah rame di sini. Apalagi kalau misalnya puasa, waduh jam 2 yang macet di sini. Jam 2 sama jam 5 itu macet. Teman-teman kalau misalnya ada yang tinggal daerah sini tolong salam kenal ya dari saya ya. Ini Mall Ciplas Plaza yang namanya berganti-ganti. Dulu Mall Klender, Plaza Klender, Ciplas, sekarang Ciplas Plaza. Aduh, Cipinang Plaza. Lumayan agak ramai juga. Ini jalannya kurang rata ya, masih bergelombang. Nah, emang dari dulu emang Indonesia sih seperti itu sih, terkenalnya jalannya bergelombang. Nah tuh ciri khasnya sih, kalau nggak bergelombang bukan Indonesia namanya, Jepang itu kalau nggak bergelombang. Tumben belum macet, biasanya sampai sini udah macet, ini cuma rame doang. Ini PMI sebelah kanan tadi, PMI Jakarta Timur. Teman-teman kalau misalnya ada yang kerja di sana ya Bre, salam kenal dari saya Bre. Nah tuh jalannya bergelombang begini tuh, aduh. Ini kurang gimana ya, kurang safety jalanannya. Mungkin ya, aduh. Soalnya kan tadinya ini kan aspal ya, kan ada pekerjaan drainase. Tahu drainase dari Pemda apa dari Bukit Podomoro kan saya juga nggak tahu.
tapi ini ada pekerjaan drainase, nah jadi dicor. Cornya juga ya begitulah, kurang gimana ya tuh, bergelombang. Padahal dulu waktu di aspal jalan sini ya nggak terlalu bergelombang gini, ya paling ada ini apa, lubang-lubangnya ya paling ada satu dua lah, tapi nggak sampai bergelombang gini. Apa emang cor-coran tingkat ini hanya ketinggiannya beda atau gimana, saya kurang paham. Aduh. Tapi ya ini bisa dilihat sendiri ya dari hasil kamera, dari hasil suara saya juga bergetar juga. Nah jalanannya, nah tuh dari angkot aja kan kelihatan tadi, dari mobil angkot. Nah tuh bergelombang begini. Aduh, mohon maaf ya kalau aduh tuh suara saya kurang enak, lagi enak badan ini, lagi batuk pilek. Ya maklum perubahan cuaca dari panas ke hujan kemarin. Teman-teman jaga kesehatan ya bre, jangan sampai sakit. Kalau kerja ya jangan diforsir lah, ingat keluarga di rumah. Kalau misalnya kalian yang sakit, yang nyari duit siapa? Ini kita udah sampai Duren Duren Sawit. Di sini macetnya emang seperti ini. Lampu merah enggak, macetnya ya yang mau belok ke kanan aja, yang mau ke Duren Sawit, ke apa Buaran, Raden Inten, situ macet. Nih ini kan ada pertigaan nih gitu. Ini halte stasiun Buaran, ini stasiun kereta api. Sekarang udah bagus-bagus semua ya stasiun kereta api, udah lumayan bagus. Karena ya perkembangan zaman ya haruslah, masa stasiun kereta api dari tahun ke tahun begitu-begitu aja. Karena juga kan harus bagus. Aduh, ini nanti alhamdulillah nggak terlalu macet, tapi biasanya macet di depan. Nah tuh dia macet. Pertigaan biasa ada yang muter balik, ada yang ya sama muter balik ke arah berlawanan begitu. Ini stasiun Bayangan ya, saya kurang tahu nih stasiun Bayangan masuknya ke Perumnas Klender apa ke Podokopi, kurang paham saya. Kurang tahu juga apakah masih berfungsi apa enggak, saya tidak tahu ini. Tapi beberapa ada yang naik dari sini, tapi bingung juga saya ini. Alhamdulillah tumben nggak macet. Biasanya tadi macet ini di situ tadi. Sekarang malah pindah macetnya di sini nih. Kadang tuh angkot suka berhenti sembarangan. Ya memang sih tulisannya ya dilarang parkir. Ya dia kan soalnya berhenti bukan parkir. Jadi ya bebas. Tapi ya imbasnya ya ini, tersendat jalanannya. Walaupun hanya sebentar ya. Seharusnya di sini rambu-rambunya ya dilarang berhenti sama parkir sih. Gitu. Ini kita udah sampai Pondok Kopi, tapi masih Igusti Ngurah Rai juga, tapi masih daerah Pondok Kopi. Aduh, itu bahaya sekali itu ya motornya ya, teman-teman jangan ditiru ya kayak begitu ya. Kalau misalnya mobilnya nggak ngerem, nggak belok, itu kena itu tadi motornya. Kita akan lewat stasiun Klender Baru. Seperti biasa,
Sebenarnya ada dua, saya kurang paham. Yang sana stasiun Klender juga, yang sini Klender baru. Mungkin yang sana Klender lama ya. Tapi setahu saya sih kurang tahu juga duluan Klender sini apa Klender sana, kurang paham juga dibangunnya yang mana yang duluan. Tapi di sini ya Klender baru. Tapi perumahannya cuma Klender doang. Aneh gitu. Pasarnya juga pasar Klender. Nah, ini stasiun Klender baru teman-teman. Buat yang tinggal daerah sini, salam kenal dari saya. Ya. Nah, ini lagi dibangun nih, sekarang lagi dibagusin. Tadinya nggak gini ya, mau dibagusin, mau disamain juga sama kayak yang ini. Lumayan panjang juga ya stasiunnya untuk kendaraan tunggunya. Tapi ya itu bangkunya kurang banyak, sedikit sampai sini. Ini daerah sini juga masih masuk Pondokopi apa Bekasi apa Gusti Ngurah Rai, saya kurang tahu nih. Padahal saya tinggal di sini ya, tapi saya kurang paham. Nah, kalau ke atas itu bisa ke Terminal Pulau Gebang, Penggilingan teman-teman. Mau Wali Kota Jakarta Timur, itu bisa dua. Bisa juga balik lagi ke sana, ke Jakarta, ke Rawamangun lagi. Buat teman-teman ya, pasti ada yang tinggal di sini ya. Kalau ada yang tinggal daerah sini, salam kenal dari saya ya. Duduk. Tadi kita udah lewat ini ya, Kementerian Agama Jakarta Timur itu. Kantornya di situ, Kementerian Agama Jakarta Timur. Jatuhnya apa sih ya kalau Kementerian Agama ya? Pendidikan ini ya, kurang paham saya jatuhnya kalau kementerian singkatannya apa, lupa saya singkatan dari Kementerian Agama itu apa. Nah, di sini stasiun Cakung. Kalau di sana Bintara. Ini juga udah masuk Bintara sih. Tapi kita lewat stasiun Cakung nih. Di sini dulu macet banget nih waktu belum ditutup nih. Asli sumpah macet banget. Nah, ini stasiun Cakungnya. Tapi tetap aja jadi ya dulu pertama kali dibangun sih bagus. Tetap aja pas semenjak ya ada ojek-ojek tetap aja jadi kayak gimana ya, kumuh gitu. Nah, ini kita masuk Bintara. Teman-teman kalau ada yang tinggal di sini salam kenal ya. Ini dulu namanya Jalan Baru, bukan dulu aja sih, sekarang juga ini. Jalan Baru ini udah berapa kali lubang-lubang ini. Kalau di situ ada perumahan Grand Prima Bintara. Teman-teman salam kenal kalau ada yang tinggal di Grand Prima Bintara. Ini dulu banyak banget ini tukang dagang di sini. Tahu kenapa sekarang jadi jarang? Dulu nih hampir setiap di sini nih pasti ada tukang dagang kaki lima nih. Padahal dulu senang banget pas ada tukang dagang ya kaki lima. Karena kalau mau belanja-belanja kita lagi nggak ada duit ya ke itu aja, pedagang kaki lima. Ini dulu banyak banget nih, ada yang jualan baju, terus ada jualan ya makanan sih masih ada ya, sama jualan sepatu, sendal, semuanya banyak di sini nih dulu. Tahu sekarang pada kemana ya? Karena ya waktu itu kan nggak boleh jualan di sini. Pertama sih hilang sebagian, sampai sini doang. Tapi lama-lama hilang semua gitu. Padahal mah peminatnya banyak gitu. Macet, bikin macet enggak juga sih. Karena jalannya kan lebar, nggak terlalu bikin macet juga gitu loh. Nggak tahu pindah abangnya, mungkin pindah ke BKT atau kemana, abang-abangnya kurang tahu. Sekarang yang ada ya tinggal ini doang, pedagang-pedagang seperti ini ya. Ya ini macet soalnya di situ ada pembuatan drainase atau apa ya, dari situ tuh
Ntar lama-lama juga sampai sana kali, sampai stasiun Cakung apa nggak tahu juga sih. Tapi kan ini pekerjaannya tuh, ini pembuatan apa kurang paham ini saya nih. Oh, pemasangan pipa. Ini yang bikin. Ini sampai sana tuh, sampai flyover ke Ranji. Dari sana tuh bikin ininya, pipanya. Nah, nih. Udah gitu kan, saya lihat ke sana kan juga yang dicor setengah doang gitu loh. Yang dia lobangin gitu. Nggak, maksudnya nggak sampai mentok dari ujung, dari pinggir jalanan ke pinggir jalanan satunya, nggak sampai situ, sampai yang dia lobangin doang ternyata. Soalnya kan saya udah lewat situ, buset. Jadi itu ya itulah, antara garis-garis corannya bikin bahaya juga itu kalau misalnya hujan. Kalau misalnya ada ban yang ini, nah tuh sampai situ doang, nggak dari ujung ke ujung gitu, dari mentok ke kanan mentok ke kiri, nah sampai situ doang yang di yang dicor. Maksud saya ya sekalian semuanya gitu loh dicor. Jangan ininya, soalnya kan nggak bagus juga kalau apa di ban, sebelahnya aspal sebelahnya cor gitu loh. Karena kan kalau cor itu pasti ada garis-garisnya, garis-garis yang nonjol gitu. Karena saya itu ya, kalau misalnya motor masih baru mungkin nggak berasa ya, cuman ya motor-motor lama ya pasti jalannya ya kayak ular begitu, zigzag begitu jalannya. Makanya tuh sekedar saran aja, kalau misalnya dipakai ya alhamdulillah, kalau nggak dipakai ya terima kasih. Kita belok ke kanan ya, ini ya, ini masuk ke Duta Keranji. Bener nggak sih ini Duta Keranji? Iya bener, Duta Keranji. Soalnya saya suka kebalik bre, antara Duta Keranji, Bintara sama Pondok Cipta. Loh, maaf teman-teman ya, kondisinya lagi nggak fit. Juga mohon maaf kalau suaranya agak geter nih, karena ya malum lah, motor tua, motor Vario 125 Old Bohlam, motor kesayangan ini dari tahun 2014, pertama kali beli, sampai sekarang masih belum dijual dan masih alhamdulillah sih, walaupun sekedar ya sedikit-sedikit kerusakan, tapi alhamdulillah belum turun mesin. Ya alhamdulillah juga, jangan sampai turun mesin. Karena ya pertama, ya kalau misalnya untuk menghindari turun mesin sih gampang, ya rutin ganti olinya aja gitu loh, oli mesin. Karena kan yang penting kan itu oli mesin. Kalau teman-teman nggak tahu berapa kilometer perganti oli mesinnya, ya minimal ya sebulan aja ganti olinya gitu loh. Kadang kan ada tuh takarannya per 4000 kilometer harus ganti oli gitu. Cuma kalau teman-teman nggak apa, kurang paham, ya mending sebulan sekali aja ganti olinya gitu. Karena untuk menghindari turun mesin ya, menghindari aus dari piston-piston yang ada di dalam. Jadi itu memperkecil kemungkinan untuk sehernya rusak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak paham berapa kilometer untuk pergantian oli mesin, ya itu aja, minimal sebulan sekali aja gitu. Karena kan di sini kan ada kilometernya kan, kadang kita nggak ngingetin terakhir ganti oli kilometernya berapa gitu. Kadang kita lupa, kadang ada yang ingat gitu. Ya kalau misalnya mau oli yang bagus sih tergantung juga ya. Cuman ya jauh ini ya saya udah ganti oli berapa kali ya. Cuman yang masih enak tarikannya yaitu oli motul. Saya udah 3 bulan ini pakai berganti motul dari sel ya. Kalau motul udah 3 minggu lebih, tarikannya masih enak nih.
ya ada harga, ada kualitas lah, ya 11-12 lah sama sel. Tapi ya itu, kalau untuk motor-motor ya biasa touring ini segala macam, harian juga bisa sih pakai motul. Itu paling enak buat tarikan, ini tarikannya masih enteng. Ya saya juga kurang paham motul sama sel harganya 11-12 apa gimana, pemahalan motul apa ini, cuman tergantung selera juga sih, tergantung selera sama tergantung budget. Nah, kalau budget, ada budget lebih ya mending beli oli yang bener lah. Maksud saya ya, ya terpercaya itulah. Bagus sih kalau misalnya ada budget ya, karena kan kita bisa beli ya harga yang mahalan ya, karena kan ada harga ada kualitas gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ada budget ya oli standar juga nggak apa-apa, kayak oli Honda MPX atau Federal, nah, atau Castron atau apa, itu yang sesuai budget. Tapi saya lihat sekarang jarang ya Top One ya, apa oli Top One udah bangkrut atau gimana, saya juga kurang tahu. Tapi kok sekarang di bengkel-bengkel jarang ada yang nawarin Top One. Dulu mah banyak banget, padahal saya belum nyebutin pakai Top One, pasti begitu. Sekarang iklannya aja juga udah jarang, iklan-iklan oli. Dulu mah banyak banget iklan oli-oli, oli motor, oli mobil. Tahu sekarang apa karena berdampak dari pandemi kali ya? Saya juga kurang paham juga. Tapi emang sekarang jarang sih ada iklan-iklan oli, oli mesin begitu. Sekarang yang ada itu yang apa? Indo apa sih? Indomobil yang oli itu tuh. Ya kan dulu mah banyak banget Castrol, Top One apalagi itu paling sering banget Top One, Federal Matic. Sekarang saya lihat juga jarang ya inian oli-oli ya. Apa saya yang jarang nonton TV kali, sibuk kerja makanya jarang ada inian oli kali ya. Nah ini kita bentar lagi masuk ke perumahan Harapan Baru nih, belok kanan. Ya kalau misalnya ada yang tinggal di sini ya salam kenal lah bre teman-teman. Alhamdulillah, dan lagi kita nyampe ke rumah idaman kita. Ya saya ucapkan terima kasih ya teman-teman udah menemani pulang kerja saya nih. Ini ya dulu sih emang perumahan ini ya jarang, malah hampir tidak pernah banjir. Cuman ya itu semenjak 2007 kan itu banjir paling parah itu. Ya kesananya sih ke atasnya sih ya banjir terus, hujan sedikit banjir dan sedikit banjir gitu loh. Hujan sedikit lagi, maksudnya hujan deras sejam sekarang udah ada genangan, bukan banjir sih, genangan. Entah saya salah nyebut lagi, mohon maaf bila salah nyebut teman-teman. Nah ini kita masih perumahan Harapan Baru Timur kali ya, jalannya bukan perumahannya, jalan perumahannya itu teman-teman. Alhamdulillah ini kita sudah bentar lagi nyampe rumah nih teman-teman. Ini sebelah sini masuk gang sini nih perumahan, jalan pisang-pisang semua. Di sini jalan buah-buahan semua ya teman-teman ya. Ini masih jalan buah semua. Nah kalau di rumah saya itu jalan sayur-sayuran. Kemiri termasuk buah apa sayur sih? Karena saya itu kemiri masuk buah kali ya. Saya kurang paham juga soalnya belakangan lagi kenari gitu. Ini jalan buah-buahan sih. Nah ini belok ke kiri nih perumahan saya nih.
Nah, teman-teman terima kasih saya ucapkan sudah menemani perjalanan pulang kerja ya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk agar channel ini bisa berkembang. Kerja besok selamat pulang pergi ya. Dan saya doakan yang like dan subscribe juga dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Ya, sekali lagi saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam satu aspal.